demo ini. Jadi saya ulangi, untuk pemeriksaan fisik itu luas ya. Pemeriksaan fisik itu masing-masing istilahnya organ itu sebetulnya bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Tapi untuk yang sekarang kita itu belajar dulu pemeriksaan fisik dasar, ya. Jadi kalau semisal yang spesifik, misalnya langsung pemeriksaan fisik lapang paru, itu ada sendiri pemeriksaan fisik abdomen misalnya dengan kasus tertentu. Itu dia lebih spesifik seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kita bicara pemeriksaan fisik dasar, alat-alatnya namanya dasar ya. Ya, yang dibutuhkan adalah ini gitu. Ya. Kembali lagi karena memang kalian belum dapat konsepnya. Untuk konsep penyakit, semisal kok nggak pakai visus bu, misalnya untuk pemeriksaan lapang pandang, itu khusus untuk pemeriksaan fisik mata, ya. Nanti ada sendiri, ada indikasinya. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik harus tahu dulu pasiennya itu kasusnya apa. Jadi supaya kita bisa menentukan langkah kita itu mau pemeriksaan fisik yang seperti apa sih, begitu ya. Jadi nggak ngerti pasiennya terus ini ditutup aja. Terus ini yang bukan situ, yang satu ini mau tutup itu terlalu, nah itu udah ini nggak, oh ini ya berarti iya. nggak usah ya, itu ditutup aja. Nah, yang penting nggak ya, kembali lagi seperti itu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah tahu dulu kasusnya seperti apa. Nah sekarang nih kita review dulu pemeriksaan fisik dasar, gitu ya. Nah seperti yang saya sampaikan waktu di kelas demo yang waktu dulu, bahwa di dalam pemeriksaan fisik kita pakai yang head to toe, ya. Kemudian setiap bagian part ya, mulai kepala sampai kaki kita pakai IPK, begitu ya. Oke, jadi semisal ada pasien nih di IGD, kasusnya nggak terlalu parah ya, kita ambil yang simpel dulu gitu ya. Misalnya keluhannya asma, ya asma, datang dengan sesak nafas, misalnya seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik dasar? Ya, yang pertama pasti kita melakukan perkenalan diri, terus sama ngobrol sama pasiennya, ya, namanya siapa, identitasnya siapa gitu. Nah, dalam proses tersebut, jadi misalnya sama pagi Pak, nama saya Lestri, di sini saya akan membantu untuk merawat Bapak, gitu ya. Saya sekarang mau melakukan pemeriksaan fisik dulu ya Pak, boleh disebutkan namanya gitu. Nah, pada saat seperti itu kita lagi memvalidasi tingkat kesadaran. Kalau dia bisa mengerti apa pertanyaan kita, misalnya dia menyebutkan dengan jelas, berarti dia kompos mentis. Jadi nggak perlu langsung bentar ya Pak, tak periksa kesadarannya dulu. Nah seperti itu kita sudah bisa menilai bahwa si pasien ini dalam keadaan sadar penuh kompos mentis, seperti itu. Misalnya pada saat inspeksi kan kita udah tahu nih, misalnya ini antara kompos mentis atau apa ya, somolen ya, atau supor ya, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah baru kita klarifikasi. Kalau semisal dia misalnya semikoma kayak gitu ya, jadi kayak dia ketip, jadi cuma bukan nutup mata aja. Nah nanti kita akan melakukan pemeriksaan GCS namanya, menilai Glasgow Coma Scale. Nah, tapi kalian belum dapat spesifik itemnya. Yang pertama yang dasar itu cuma ditanya aja. Saat pasiennya itu tidak bisa merespon, berarti kita harus memeriksa tingkat kesadaran pakai GCS. Nah GCS itu apa? Nanti mungkin bisa browsing. Ya sudah kan belum kok. Masuknya soalnya di pembimbing. Kalau saya menjelaskan luas banget nanti, banyak banget gitu ya. Prinsipnya tahu dulu keywordnya. Jadi kalau pasiennya ada penurunan kesadaran, ya nanti dicek pakai GCS tadi. Apa? Ya, Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. Ya, oke, begitu ya. Nah, misalnya kayak gini ya.
dia tiba-tiba seperti ini. Nah kayak ini dia antara koma atau semi koma seperti itu. Nah berarti kita cross check dengan digestasi. Tapi kan kembali lagi ini kasusnya asma, dia bisa merespon ya. Jadi misalnya jadi pasiennya suaranya tok ae Fajar ya, tahu ya orang asma. Ya, permisi Pak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya asma kan? Iya kayak Gitu. Nanti saya kasih tunjuk suara Wizin itu kayak gimana. Tapi sampai keluar nggak itunya? Iya, macam-macam. Kadang ada yang sampai keluar. Kakak saya, bude saya juga gitu. Gitu kan? Tapi nggak terlalu jelas. Iya. Nama saya aja dia. Nama saya Fajar Ahmadiyah. Nah, dia bisa mengerti apa yang kita katakan, tapi dia terbata-bata. Oh, berarti ada di sistem respirasi nih masalahnya. Berarti nanti kita lebih fokus di paru-paru, lapang paru. Jadi kayak gitu. Misal pasien datang nyeri perut gitu, dia bisa dia seperti ini gestur tubuh. Secara inspeksi, oh berarti masalahnya ada di sini. Berarti nanti IPPA-nya kita fokuskan lebih difokuskan di sini. Kayak gitu ya. Jadi memang luas. Nah, namanya dasar. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah kita lakukan validasi dengan bertanya identitas, nah kita lihat dulu ya. Kita lihat inspeksi mulai di kepala. Kalau di kepala, misal kasus asma, ya sudah dilihat saja toh ininya. Maksudnya tidak terlalu urgent banget di situ. Oh kepala, tapi disebutkan di bagian kepala bersih, rambutnya bersih, tidak ada ketombe, misalnya tidak ada dermatitis seborrheic misalnya. Kalau di kepala itu biasanya lebih ditekankan ke misalnya kasusnya asma ya. Nah itu misal ada kebersihannya seperti apa, ada dermatitis seborrheic enggak gitu. Kalau misal tidak ada, kita masuk ke area mata. Nah di mata ini ada keluhan apa misalnya. Kalau misalnya secara inspeksi tidak ada keluhan, it's okay ya sudah gitu, nggak perlu di pen light gitu. Sebetulnya seperti itu. Cuman kalau semisal kok kayaknya pucet ya misalnya, dia asma tapi kok juga pucet misalnya. Nah kita lihat konjungtivanya. Maaf ya, misalnya ini pasien nih, nah kita periksa konjungtiva, kok kelihatannya kita inspeksi kok pucet, ya berarti kita cek. Misal ya pasiennya diminta lihat ke atas, Pak mohon lihat ke atas dulu. Nah kita lihat konjungtivanya. Kalau orang yang anemia, yang kurang darah, dia itu anemis. Putih. Iya lebih pucat, dia putih juga putih ya. Maksudnya ini loh, intinya dia nggak seperti ini, nggak merah ya, jadi lebih pucat. Iya di sini. Pasiennya lihat ke atas. Nah seperti ini cara ngeceknya. Ini siapa? Nah seperti itu. Itu untuk memeriksa dia anemis atau enggak. Kalau ada secara inspeksi dilihat gitu. Misalnya secara inspeksi dia nggak pucat tapi kok ada kuning ya di skleranya, ya dilihat aja. Kalau di skleranya ya diginikan aja. Sklera itu tahu ya, sklera yang putih-putih. Nah dia kok ada kuning-kuningnya, berarti kita udah berarti masalahnya di liver. Kalau ada ikterik seperti itu namanya ikterik. Sklera ikterik positif gitu. Jadi sklera si pasiennya positif. Jadi nanti di dokumentasi pada saat inspeksi kita temukan tuh, nah dicatat seperti itu, gitu ya. Terus kok pas kita inspeksi bola matanya kok kayaknya kok nggak sama ya, yang satu misalnya ya apa yang kanan itu dia bisa lurus, yang ini kok kayak juling, atau ini ada gangguan nggak di akomodasinya misalnya, atau kok dia itu kayak ngoyo banget, jadi berakomodasi, untuk akomodasi dia itu kayak effortnya itu lebih gitu ya, kayak aduh kok gini. Nah misalnya ada indikasi seperti itu, kita periksa pakai pen light boleh, jadi melihat untuk berakomodasi. Misalnya yang minus ya, ini apa? Minus apa silinder? Silinder. Minus rabun jauh itu kayak gimana? Rabun jauh itu bayangannya di depan retina atau di belakang retina? Di depan. Di depan. Di depan apa di belakang? Di depan. Sebenarnya kalau minus atau yang plus itu kan tidak
maksudnya tidak berpengaruh ke pupil ya, maksudnya dia dilatasi atau enggak itu kan enggak. Misalnya ada indikasi, lah kita periksa. Makanya pemeriksaan fisik dasar itu sesuai ada indikasi atau enggak. Kalau misalnya normal, bentar ya Pak, tak periksa semua diperiksa, itu enggak kelar-kelar. Suwi banget gitu. Nah posisinya di UGD misalnya. Selak nanti asmae jalan gitu. Nah misal ada indikasi, permisi ya Pak gitu. Mohon lihat lurus. Nah kamu lurus. Nah, lurus aja dulu aku. Nah penggunaannya yang ini itu ditekan ya. Kayak gini. Nah penggunaannya bukan langsung Pak gitu ya. Tapi dari samping ini seperti ini. Coba dibuka. Gak usah kamu, kan saya yang mau memeriksa ya. Dia kan dia ada refleks jadi kamu lihat ke sana, lihat Nora. Lurus. Lampu itu. Oh iya wes. Lampu. Nah, dia kan pas ada cahaya, nah mengecil toh. Nah, Iya. terus dia itu yang normal. Gitu. Ya. Kalau otomatis kalau ada cahaya kan gini toh kamu. Iya. Mengecil putilnya. Nah, seperti itu. Jadi dari samping untuk melakukan pemeriksaan. Kalau misal dari sini, ya dari sini loh. Nah biasanya orang yang misalnya ada glaukoma atau katarak atau apa, dia tidak akan bisa mengikuti refleks. Coba lihat arah cahaya misal. Kita kalau misalnya mau melihat pupilnya dia bisa membesar atau mengecil ya seperti ini. Misalnya juga dengan instruksi coba ikuti arah cahaya, dia bisa atau enggak gitu. Tapi kan kompleks deh kalau misalnya saya menceritakan penyakit-penyakitnya. Yang penting tahu dulu caranya kayak gitu ya. Nah seperti ini. Cukup. Nah nanti seperti apa hasilnya kalian dokumentasikan, begitu ya. Terus kemudian di hidung, kalau di hidung sih asma tadi ya, berarti coba dilihat ya. Ada riwayat sinus atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak ada ya nggak masalah gitu, nggak usah. Kalau misalnya ada riwayat sinus